Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu wa rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita kembali dalam majelis di hari Sabtu ini di waktu maghrib, di mana kita akan melanjutkan kembali dari pembahasan yang tertunda sekitar berapa pekan ya, 2 pembahasan lah yang seharusnya dilanjutkan ya. Di mana akan membahas seputar adab-adab makan ya. Di mana kita dianjurkan untuk membersihkan mulut dan tangan selesai makan ya. Dan ini banyak disebutkan di dalam hadis-hadis yang semestinya kita tidak boleh menyepelekannya. Kita akan baca bagaimana keterangan-keterangan dari hadis yang menjelaskan bahwa pentingnya membersihkan tangan dan mulut dari bekas makanan. Poin ini juga menjadi bukti keindahan dinul Islam. Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah berkata, ajaran syariat telah memerintahkan pada manusia apabila selesai makan untuk yang pertama menjilat dan memakan makanan yang masih menempel tuh. Jadi dijilat dan memakan makanan yang masih menempel di tangan. Yang kedua, kemudian mencuci tangan dengan air atau dia bersihkan dengan sapu tangan ya. Ya, sekarang kan ada sapu tangan, tisu ya, tisu basah ya. Jadi yang pertama menjilat jari jemarinya ya. Yang kedua membersihkan tangannya dengan air atau membersihkan dengan sapu tangan atau yang lainnya ya, yang berguna untuk membersihkan. Dan berkumur-kumur hingga aroma makanan atau bekas lemak hilang. Itu yang dianjurkan ya. Karena itu ini anjuran yang sangat luar biasa dalam Islam ya. Karena bagaimana
adab ketika makan itu sudah diatur ya. Sampai mencuci tangan juga, itu kan dari Islam juga. Cuman kita baru tersadar sekarang-sekarang ketika adanya wabah gitu kan. Pentingnya mencuci tangan gitu. Ya. Nah itu bagaimana anjuran. Nah sekarang waktu mencuci tangan, yaitu ketika sudah tidak ada lagi makanan yang melekat di jari ya. Jadi beresnya sudah tidak ada lagi makanan yang di jari ya gitu. Maka ketika sudah dia makan seluruhnya, baru dia mencuci tangan, nah gitu. Jadi sudah dijilat semuanya, tidak ada makanannya, maka baru dia mencuci tangan ya. As-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah berkata, janganlah dia mencuci tangannya ketika masih ada makanan yang menempel, dan jangan pula dia membersihkan tangannya dengan sapu tangan atau serbet ya, ketika masih ada makanan yang menempel tuh. Berarti kalau masih ada makanannya ya dijilat aja, itu sunnahnya. Ya kalau makanannya ketika bukan makanan yang berair gitu. Kalau makanan berair ya harus pakai sendok gitu. Nah sekarang bagaimana bisa minta jilatkan kepada orang lain tuh? Ada ini juga ya. Al-Alamah Al-Utsaimin berkata, sebagian orang yang ada juga mengatakan, ini tidak mungkin diucapkan oleh Nabi, karena bagaimana bisa dia berikan pada orang lain untuk menjilatnya, katanya kayak gitu. Maka kami katakan, nih penulis ya, penulis katakan, sesungguhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin berucap kecuali yang benar tuh, tidak mungkin berucap kecuali yang hak gitu. Iya. Dan tidak mungkin Nabi mengucapkan sesuatu yang mustahil terjadi tuh. Bahkan perkara ini sangat bisa dilakukan tuh. Justru bisa dilakukan ya. Kita juga bisa melakukannya gitu. Mudah gitu untuk melakukannya ya. Syarah Riyadhus Shalihin ya. Ya. Dan beliau juga menyebutkan tuh, Pak. Seperti seorang suami yang makan lalu istrinya yang menjilat sisa makanannya tuh. Atau sebaliknya tuh. Ada. Atau juga ketika anak-anak sedang makan makanan yang sifatnya lengket ke jemari mereka, banyak dari orang tua yang tidak segan sama sekali untuk menjilat yang masih tersisa pada jemari anaknya. Jadi sifatnya sangat mungkin untuk dilakukan. Ya. Nah, sekarang gini. Sunnah Rasul bukan hal yang menjijikan tuh. Bukan hal yang menjijikan sunnah Rasul itu. Atau memalukan ya, bukan yang memalukan gitu. Iya. Iya. Saya tadi bertamu gitu ya ke rumah gitu ya ketika belajar tahsin gitu ya, pagi-pagi gitu ya. Saya kan makan bolu gitu ya, dikasih bolu gitu. Dan orang yang lihat saya kan nyaman-nyaman aja, nggak terlalu gimana gitu kan, saya menjilat jari jemari saya gitu kan, dia nggak ada reaksi apa-apa gitu. Nah itu orang yang tahu sunnah mungkin ya. Ya beda orang tidak tahu sunnah mungkin langsung nyarek gitu ya. Ya padahal ini
sunnah yang benar-benar ditinggalkan gitu. Iya. Asy Abdul Aziz bin Bas mengatakan ketika membahas sunnah menjilat jari selesai makan ya. Sebagian orang